silakan ditandai. Oke, jadi saya ingatkan kembali kemarin kalian soal kalian adalah menghasilkan suatu produk bagian atas itu adalah komposisinya 0,9 ya untuk komponen A-nya. Oke. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk uap jenuh ya. Nah, terus ini kan waktu kemarin kalian titik 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 ya titik 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 gitu ya menuju, duh ini nggak bisa lurus. Nanti kalian harus lurus ya, menuju garis diagonal di sini ya, menuju garis diagonal ya. Jangan yang oranye, jangan yang melengkung, jangan yang kurva kesetimbangan, tapi yang enggak, yang diagonal. Nah, kemarin itu kan kalian membuat garis warna hijau ini atau nama lainnya adalah garis operasi bagian atas dengan menarikkan titik yang 0,9 yang ada di sini, yang ya ada di sini, itu ditarik hingga menuju intercept. Interceptnya yang milik garis operasi bagian atas, yaitu XD ya, per R plus 1. Ya, XD per R plus 1. Ya, yang dimana di sini nilainya berapa? 0,2 gitu ya kemarin. Kan tarik garis kemarin tuh ya. Gampang kan? Nah, sekarang garis operasi bagian atas sebentar. Yang bagian bawah. Bentar ya. Yan, isi air. Apa penuhin air. Tapi drainnya dinaikin ke atas. Isi air tapi drainnya naikin ke atas. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi dari mana? Oke. Nah, lalu bagaimana cara menggambar garis warna biru ini? Nah, kita kan udah punya nih persamaan persamaan garis operasi bagian bawah ini. Nah, ada slope-nya L aksen per V aksen. Atau bisa menggunakan intercept XB dikalikan bottom per V aksen. Nah, oke. Kira-kira bisa tidak ya menggunakan slope atau intercept? Kalau menurut saya akan kesulitan ya, kesulitan dengan menggunakan ini karena kita tidak punya data laju alir liquid dan laju alir dari vapornya. Oke, pertama itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan slope. Oke, begitupun dengan yang intercept. Intercept di sini kan dibagi dengan laju alir vapornya ya. Nah, ini juga kita tidak tidak tahu bagaimana berapa besar laju alir vapor ataupun liquid di dalam kolom distilasi, di dalam setiap trennya. Itu kan kita tidak tahu ya. Lalu bagaimana? Jadi persamaan garis bagian bawah ini tidak bisa terpakai dong ya, gitu ya. Oke, jadi ada cara lainnya adalah, oke, ini cara lainnya adalah kita eh, dibantu ya, kita dibantu membuat garis operasi bagian bawah ini yang warna biru ini, yaitu dengan dibantu titik tempat umpan masuk. Nah, ya, titik tempat umpan masuk. Jadi nanti ketika eh, jadi tempat umpan masuk itu adalah hasil perpotongan antara garis operasi bagian atas dengan garis operasi bagian bawah. Nah, titik inilah disebut dengan tempat umpan masuk. Nah, tapi garis operasi bagian bawah kan belum digambar nih. Jadi kita eh, justru buat terlebih dahulu gitu, tentukan tempat umpan masuknya gitu ya. Bagaimana caranya? Oke, ketika saya punya umpan, nah umpan kalian itu kan eh, kalau nggak salah fee-nya itu kurang lebih eh, kemarin tuh fee-nya fee-nya kalau saya hitung lagi ya eh, dengan jawaban saya, fee-nya itu adalah 36 kilomol per jam ya 36 kilomol per jam ketika feed-nya ketika feed-nya 100 kilomol per jam ya. Ini asumsi ya, kalau ini asumsi untuk ini. Lalu L-nya berarti 5, L-nya berapa? 64 ya. 64 kilomol per jam. Oke.
Nah, kita kan umpan ini kan masuk nih ya dalam bentuk dua fasa. Ketika masuk ke dalam suatu tahap, ini kan adalah tahap ya. Tahap vapor yang terkandung dalam umpan itu dia akan lari naik ke atas bergabung dengan uap-uap yang lainnya, uap-uap yang datang dari bawah ke atas. Ya, begitupun dengan liquid. Liquid yang ada di umpan dia otomatis akan ikut turun ke bawah beserta dengan liquid-liquid yang lainnya yang berasal dari atas untuk menuju ke bawah seperti itu ya. Nah, saya ingatkan kembali eh, dalam kolom distilasi ada bentuk ada lima bentuk fasa yang bisa masuk ke dalam kolom distilasi. Pertama adalah subcooled liquid. Ini adalah kalau bahasa Indonesianya adalah eh, dingin lewat lanjut ya dingin lewat lanjut gitu ya, lewat lanjut dingin ya kayak gitulah ya. Nah, subcooled liquid. Terus yang kedua adalah saturated apa liquid. Kemudian yang ketiga adalah vapor liquid, dua fasa. Yang keempat adalah saturated saturated vapor. Nah, yang kelima adalah superheated vapor. Nah, ingat ya, jadi bentuk fasa umpan yang bisa masuk ke dalam distilasi ada 5 bentuk. Oke? Tuh, lanjut. Nah, ya. Oke, kemudian, nah ini adalah bayangan apa namanya bayangan ketika garis operasi bagian atas dengan garis operasi bagian bawah itu sudah tergambar. Terus di sini ada titik umpan masuk gitu ya. Dan kalian nantinya akan menggambar tahap-tahap yang seperti ini. Kita bisa lihat ya cara menggambarnya. Tahap ini, tahap ketika digambar di ingat ya, untuk menggambar tahap itu menggunakan diagram XY. Oke. Untuk menggambar tahap, gunakan diagram XY. Awas, awas saja kalau saya melihat nanti jawaban kalian untuk menggambar tahapnya dengan menggunakan diagram TXY. Itu udah salah total. Oke. Yang saya ajarkan adalah menggambar di di diagram XY. Oke. Nah, dari kanan ke kiri. Jadi tahap itu digambar dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah seperti itu ya, di dalam diagram XY. Dan hitungan tahapnya mulai dari nomor satunya adalah dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Oke. Nah, ini kan tempat umpan masuk. Nah, berarti sebelah kanan atau di atas dari umpan ini adalah area apa? Enriching, enriching atau enrichment gitu ya, section, yaitu bagian atas kolom. Nah, kalau yang bagian yang di sisi bawah dari umpan adalah apa ini? Namanya scraping section. Oke. Nah, kita mulai mulai menggambarnya adalah kalau kalian disoalkan XD-nya 0,9 ya. Ini kan kalian udah tuh beri titik-titik sampai di diagram apa sampai di garis diagonalnya. Kemudian kalian punya umpan kebetulan punya umpan 0,5 ya, 50-50 ya, 0,5. Terus kalian punya produk bagian bawah atau bottom yaitu 0,1. Oke. Kalian sudah gambar XB-nya, sudah gambar CF-nya, dan sudah gambar XB-nya gitu ya. Nah, terus kalian juga sudah menggambar yang warna hijaunya, yaitu kemarin mendapat di sini 0,2. Oke. Nah, jadi nanti menggambar tahapnya itu, kalian turun
apa kalian gambar horizontal sampai dengan kurva kesetimbangannya, yaitu warna oranye ini, kemudian turun sampai warna hijau atau turun di garis operasi bagian atas, terus horizontal lagi, turun lagi, horizontal lagi, turun lagi. Terus, nah, setelah melewati umpan, nah, turunnya, setelah melewati umpan, turunnya itu turun ke garis warna biru atau garis operasi bagian bawah. Terus dan seterusnya sampai nanti mencapai 0,1. Nah, kalau kita lihat dari gambar, tahap yang paling terakhir ini kan tidak pas ya. Nah, tapi kita pembulatan ke atas. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ini adalah 8 kurang ya, atau 7, sekian gitu ya. Tapi kita biasanya kita bulatkan menjadi di atasnya seperti itu. Nah, inilah tahap yang ke-8 inilah, ini tuh adalah punyanya reboiler gitu. Tahap paling bawah itu adalah punyanya reboiler seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kondensor, kondensor misalnya kasusnya adalah, saya bilangnya kasusnya ya, kalau kasusnya adalah kondensor parsial, misal parsial, maka atas yang nomor satunya adalah punyanya kondensor parsial. Tapi kalau kondensor total berarti satu. Tahap yang paling pertama ini adalah tahap yang berada di atas kolom distilasi. Itu kalau kondensornya total. Gitu ya. Oke, kita masuk bagaimana cara menggambar eh, garis umpan. Kan sebelumnya tuh kalian baru menggambar menarik garisnya dari 0,5 ini yang sesuai dengan soal itu sampai dengan garis diagonal ya sampai sini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar di area kurva kesetimbangan ini gitu ya. Kalau dilihat dari contoh ini, dia diteruskan naik ke atas gitu ya, diteruskan naik ke atas. Tapi tidak semuanya harus dinaikkan ke atas, tidak. Tergantung dari kondisi umpan. Nah, kita lihat ya. Oke, umpan ya, ada istilahnya namanya Q. Q. Nah, Q ini adalah fraksi cair ya dalam umpan. Oke, Q adalah fraksi cair dalam umpan. Berarti persamaannya atau rumusnya adalah fraksi cair L di dalam umpan. Nah, L kalian tadi kalau L kalian di umpan itu kan adalah 64 ya. 64 dibagi asumsi kita mengasumsikan bahwa fitnya adalah 100 kmol per jam. Berarti per 100 ya. Sehingga nilai Q-nya adalah 0,64 gitu. Oke. Nah, terus selain yang tadi saya kasih tahu cara untuk mencari nilai Q, karena dari definisinya yaitu Q itu adalah fraksi cair dalam umpan. Gitu ya. Selain rumus ini, gitu ya, L per F, gitu ya, Q juga bisa ditentukan dengan menggunakan data entalpi. Oke, entalpi ya, neraca energi, yaitu Q sama dengan entalpi vapor dikurangi entalpi dari umpan dibagi entalpi vapor dikurangi entalpi dari liquidnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti nilai Q, nilai Q gitu ya. Nilai Q ini ya, nilai Q, nilai Q, jika nilai Q kalian adalah 1, maka umpan tersebut adalah memiliki fasanya cair jenuh atau apa? Saturated liquid. Ya, jadi kalau umpan kita bentuknya liquid atau cair jenuh, maka Q-nya sama dengan 1. Tapi kalau umpan kita uap jenuh, semuanya jenuh gitu ya, uap jenuh, maka Q-nya sama dengan 0. Nah, ya. Terus tadi
Kita kan sudah menghitung Q-nya dari soal latihan ketiga kalian ya. Nah, Q-nya kalian itu kan 0,64 dari cara yang tadi. Karena memang umpannya kalian itu bentuknya dua fasa. Ya, jadi 0,64. Nah, lalu apakah bisa nilai Q ini lebih dari satu? Bisa ketika fasanya yaitu cairan lewat dingin. Yang tadi, subcooled liquid, cairan lewat dingin. Kalau Q-nya lebih dari satu. Kalau uap lewat jenuh, ini adalah superheated vapor. Q-nya kurang dari 0. Seperti itu. Oke, ini baru Q-nya ya. Q, nilai Q itu adalah fraksi cair dalam umpan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya? Menggambar garis Q. Nah, istilahnya bukan lagi Q, tapi adalah key line. Ya, key line. Jadi, garis Q adalah sebutannya key line. Oke. Jadi, beda ya. Key sama key line itu sesuatu yang berbeda. Kalau key line, ya, itu nanti didapat dari substitusi semua rumus yang ada di sini. Warna hijau, warna merah, terus warna ini ya. Sehingga menghasilkan suatu persamaan linear. Ya, Y sama dengan Q per Q min 1 X min ZF per Q min 1. Nah, ini ada slope-nya, ini ada intercept-nya. Oke. Nah, mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah bagian slope-nya. Ya, yang kita pakai bagian slope-nya. Oke. Kalian kan tadi untuk umpan kalian kan komposisinya 0,5. Anggaplah di sini 0,5. Nah, tarik garisnya di sini kan. Ini kan 0,5. Oke. Nah, dari sini tarik garisnya tuh kemana? Gitu kan. Berarti kita harus apa namanya membuat Q line-nya. Nah, Q line-nya ini adalah berarti kita menggunakan slope-nya, yaitu Q per Q min 1. Nah, Q-nya kalian tadi berapa? 0,64. Ya, dibagi 0,64 dikurangi 1. Berapa nih nilainya? Bisa bantu saya? Tolong dihitung. Minus 1,7 1,78. Oke, minus 1,78. Oke, nah, jadi, nih, bentar. Oke, dipegang dulu nilainya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, nah ini. Oke. Tadi ya, Ki sama dengan penuh. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita menggambar Q line itu mulainya dari sini, dari garis diagonalnya. Kalau kita tarik garis ke bawah, kalau di soal kalian, kalian adalah 0,5. Nah, tapi nanti kita buat garisnya tuh kemana? Nah, kalau umpannya adalah uap, yaitu Q-nya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 tuh horizontal. Tarik aja garisnya, set, horizontal. Nah, terus kalau misalnya umpan kita bentuknya cair, maka Q-nya 1. Kalau Q-nya 1 berarti naik ke atas. Gitu. Nah, sedangkan yang di soal kalian kan dua fasa ya.
Nah, di mana nilai Q-nya tadi berapa? Q-nya 0,64. Dan Q-line-nya minus 1,78. Nah, Q-line inilah yang nanti bisa membantu kalian membuat garis. Nah, berarti kan kalian ada di area ini ya, antara 1 dan 0 ya. Ada di area ini. Kalau saya tarik garis tengah-tengah, anggaplah ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini berarti Q-nya adalah 0,5. Nah, kalau kalian kan Q-nya 0,64. Oke? Nah, prediksinya garisnya condong ke 0 atau condong menuju 1? Menuju 1, Bu. Menuju 1, Bu. Menuju 1. Ya, nah tapi bagaimana cara membuat garisnya? Oke. Q-line ini kan minus 1,78. Ini kan artinya per 1 ya. Jadi minus 1,78 ini artinya per 1. Betul? Nah, jadi yang berlaku sebagai minus 1,78 ini adalah Y-nya, yang satunya adalah X-nya. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Oke, kalian nanti coba di yang apa penggaris kalian dari sini kalian pakai penggaris kalian sampai dengan 1,78 cm, 1,78 cm. Kemudian nanti tarik lurus ke sininya 1 cm. Nah, jadi nanti dari sini kalian tarik garis set ke atas. Gitu. Coba, coba. Saya juga sudah membuatnya sambil dipraktekkan langsung di kalian garisnya. Nih, saya perlihatkan punya saya juga. Oke. Nah, gini deh ya. Saya tuntun lagi. Pastikan 0,9 kalian sudah digambar. 0,9 sudah belum? Sebagai produk bagian atasnya, garisnya sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Untuk umpannya di 0,5 naik ke atas sampai diagonal sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke. Yang 0,1 produk bagian bawah sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, terus yang garis hijau yang garis operasi bagian atas sudah ya? Itu sudah kalian gambar ya? Oke. Nah, sekarang saya tuntun untuk kalian membuat key line. Oke. Nah, dari sini, oke, dari yang apa namanya? Umpan, kalian ukur pakai ini aja, pakai pensil karena ini kan buat apa garis bayangan aja ya untuk membantu membuat garis kayak pensil lah gitu ya. Garis bayangan dari sini sampai atas pokoknya ukurannya 1,78 cm gitu ya. Terus dari sini ke sini 1 cm. Oke. Nah, terus kalau sudah kalian membuat yang warna merah ini gitu ya menggunakan pensil, buatlah garis dengan kemiringan yang sudah kita buat ini dari sini sampai sampai panjang aja. Dibuatnya panjang ya, jangan pendek. Jangan pendek sampai segitiga ini saja, tapi panjang aja diperpanjang. Ini yang warna biru ini. Gitu. Oke, sudah atau belum? Sudah atau belum? Nah, kalau sudah, kita bisa melihat bahwa terjadi perpotongan antara antara garis key line-nya kita yang ini ya, key line ya, garis key line yang ini dengan garis yang warna hijau yaitu garis operasi bagian atas. Nah, kalau sudah ada perpotongan seperti itu, maka kita bisa membuat garis operasi bagian bawah yaitu dengan menarik garis dari XB
XB yang ada di diagonal, oke, XB yang ada di diagonal sini, tarik garis, tarik garisnya perpanjang aja, bisa panjangin aja gitu ya, sampai ke titik sampai ke titik perpotongan, oke? Oke, sudah buat garis operasi bagian bawah. Dapat perpotongannya di mana? Ini saya lihat. Boleh ya. Oke, silakan langsung dipraktekkan ya. Oke. Nah, kalau nanti bagi yang sudah membuat garis operasi bagian bawah, bagian atas dan kilainya, silakan buat tahap-tahapnya. Yang kalau saya di sini saya tandai yang warna ungu ya tahapnya. Ingat nih kalau kita bisa lihat di sini tahapnya kan kita mulai dari 0,9 ya. 0,9 kita tarik garis horizontal menuju ke fokus timbangan, turun ke bawah menuju garis operasi bagian atas yaitu warna hijau ini. Lurus lagi, turun lagi, lurus lagi, turun lagi terus sampai bawah. Coba nilainya bagaimana ya? Hasil dari kalian silakan dipraktekkan. Kalau ada yang sudah bisa di-sharing kalian dapat tahapnya berapa. Yang kalian gambar ini, ya, yang kalian gambar yang menggunakan garis operasi bagian atas dan menggunakan garis operasi bagian bawah,
Gambar tahap ini disebut dengan tahap teoritis. Tahap teoritis atau istilah lainnya adalah tahap kesetimbangan. Oke. Kemarin saya sudah minta untuk menggambar tahap minimum belum? Tahap minimum. Sudah belum ya di kelas? Sudah menggambar tahap minimum belum di kelas kemarin? Belum sampai kah? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Nah, ini dulu aja, tahap teoritis. Yang kalian gambar sekarang adalah tahap teoritis atau tahap kesetimbangan. Oke, ada yang udah selesai? Dapat berapa tahap? 9 tahap. Sama ya, 9 tahap ya. Oke, nanti silakan yang lain bisa dicek kembali ya. Nah, jadi tahap teoritis atau tahap kesetimbangan dari yang soal latihan ketiga adalah di sini 9 tahap. 9 tahap ini sudah dibulatkan ya, sudah dibulatkan menjadi 9 tahap. Nah, lalu kalau misalnya ditanya, umpan masuk pada tahap keberapa? Umpan masuk pada tahap keberapa? Jawabannya bagaimana? Umpan masuk pada tahap keberapa? Silakan yang bisa menjawab. Tahap Tahap 5, Bu. Dari kelima gambar bukan? ini, Tahap tahap kelima. kelima betul. Karena hasil, ya betul. Karena hasil perpotongannya ada di sini ya. Nih ya, hasil perpotongan dari 3 garis, yaitu garis operasi bagian atas, garis operasi bagian bawah, dan Q-line-nya. Di sini ada tahap kelima. Ingat ya, cara menjawabnya berarti tahap kelima, bukan 5 tahap ya, beda ya artinya ya. Tahap kelima untuk tempat umpan masuk. Tapi kalau ditanyanya adalah berapa jumlah tahap teoritis atau tahap kesetimbangan, yaitu 9 tahap. Gitu. Oke, nah, oke. Nah, sekarang ada istilah lain lagi, istilah lain gitu ya. Ada yang disebut dengan tahap minimum. Tahap minimum. Oke. Nah, tahap minimum adalah tahap ya tahap minimum yang harus ada di dalam kolom distilasi untuk studi kasus tertentu. Maksudnya untuk studi kasus sesuai dengan persoalannya seperti apa. Jadi yang harus ada di dalam kolom distilasi tahap minimum. Nah, tahap minimum ini adalah ketika ya ketika XD per R plus 1-nya ya, intercept ya, intercept dari garis operasi bagian atasnya
nilainya 0. Intercept yang ini nih, ya, intercept yang warna hijau ini, yang di mana interceptnya eh, kalau mau ingin membuat tahap minimum adalah ketika interceptnya nilainya 0. Berarti 0 ada di mana? Di sini. Berarti segaris dengan apa? Segaris dengan garis diagonal. Oke, saya balikan lagi ke 0,2 ya. Oke, bentar. Nah, berarti tahap minimum adalah tahap di mana nilai interceptnya, gitu ya, intercept dari garis operasi bagian atasnya bernilai 0, gitu ya. Oke, nah sehingga ketika menggambar apa namanya tahap untuk tahap minimum adalah saya buat garis dulu warna, saya buat garis warna apa ya? Warna warna coklat. Coklat bentar ya. Saya silakan dipraktekkan. Kalian eh, jadi garis ini eh bergeser. Oh, bergeser. Geser. Garis tahap ini nanti turunnya ya ya nggak bisa keambil. Ini saya ganti. Oh, nah, nih. Bentar ya. Kalau ngerjain eh, susah banget. Oke, nah, gitu. Jadi kalian, kalau untuk menggambar tahap minimum, mulai dari 0,9 kalian, tarik horizontal ke arah, apa nih namanya, eh, kurva keseimbangan, dan turunnya ya, copy paste. Kalian turunnya sampai ke diagonalnya, ya, nih, sampai di diagonalnya di bawah, nih, ke bawah. Jadi bukan yang warna hijaunya ya, tapi yang di diagonalnya. Coba ini. Oke, yang sebelah sininya ya. Nah, terus kayak gitu kalian buat. Nah, pasti nanti kalian akan menghasilkan jumlah tahap minimumnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahap teoritis. Coba kalian dapat berapa ya? Silakan dicoba. Kalian nanti mendapat berapa? Oke. Satu, dua. Saya coba gambarnya di sini. Jadi tahap minimum adalah tahap yang digambar dengan menggunakan interceptnya sama dengan 0. Kalau yang presisi ya, ini saya gambarnya kurang presisi karena menggunakan Word manual sekali. Hmm. Ada yang sudah mendapatkan jumlah tahap minimum? Apakah ada yang sudah?
Jadi turunnya itu di garis diagonalnya. Ada yang sudah dapat berapa tahap? 6 tahap, Bu. 6. Berapa? 6, Bu. 6. Iya, betul. Oke, betul 6 ya. Siap. Oke, Bentar, saya nanggung ya. Oh, ini di sini kan. Oke. Jadi berapa nih yang saya gambar? Coba. Harusnya 6 sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Oke. Berarti tahap minimumnya adalah sebanyak 6 tahap. Tahap teoritisnya sebanyak 9 tahap. Umpan masuknya pada tahap ke-5. Gitu kan ya. Oke. Kita lanjut ke eh, PPT lagi. Kita lanjut ke PPT. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah ya, oke. Kita next ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada suatu 3 gambar ya, 3 grafik XY yang dimana di sini diperlihatkan untuk eh, grafik yang pertama ini adalah menandakan bahwa lokasi tahap umpannya optimal. Optimal itu adalah berada tepat pada perpotongan antara garis operasi bagian atas dan garis operasi bagian bawah beserta dengan key line-nya. Seperti yang tadi kita gambar. Nah, untuk yang di bagian B, ini gambar bagian B ini adalah ketika lokasi umpan masuknya di bawah tahap optimal. Di bawah tahap optimal. Kalau di sini kan katanya umpan, kalau di bagian A, ini kan eh, optimalnya ketika umpan masuknya pada tahap ketiga. Nah, kalau yang di bagian B, posisi umpan masuknya itu di atas gitu ya. Di bawah ya. Di bawah di bawah tahap optimalnya, yaitu dia baru masuk pada tahap ke-5. Dan ada juga kasus di mana yang bagian C eh, masuk umpannya itu di atas dari tahap optimalnya. Kalau di sini ditunjukkan yaitu tahap kedua seperti itu ya. Oke, next. Nah, tadi ada istilah tahap minimum, tahap teoritis atau tahap kesetimbangan. Nah, sekarang adalah tahap nyata. Tahap nyata yaitu bisa dicari dengan menggunakan jumlah tahap teoritis dibagi dengan efisiensi. Nah, di soal kalian efisiensinya berapa persen? Coba dilihat. Efisiensi di soal kalian berapa persen? Berapa persen? 5, Bu. Hmm? Di soal kalian di latihan ketiga, itu efisiensinya berapa persen? 80%, Bu. Betul. Nah, sok silakan dihitung. Jumlah tahap nyata adalah jumlah tahap teoritis. Teoritis kalian berapa tadi? 9. Dibagi 80% atau dibagi 0,8. Dapat berapa? 11,25, Bu. Oke, 11,25 ini dibulatkan menjadi 12 tahap. Jadi, tahap nyata kalian atau tahap aktual kalian adalah 12 tahap. Kenapa sih harus dihitung tahap nyatanya gitu ya? Karena dalam merancang suatu unit pemrosesan, baik itu distilasi, baik itu reaktor gitu dan yang lainnya, dia memiliki over design, istilahnya ada bagian efisiensinya, over desainnya, agar ketika nanti dibangun gitu ya, mending mending kita spare apa namanya ruang yang lebih dibandingkan kalau kita kekurangan gitu. Kalau kekurangan kan berarti harus bangun lagi gitu kan ya. Jadi kita buat lebih.
Makanya di sini kita bisa terlihat bahwa tahap teoritis kita 9 dan tahap aktual yang nantinya digunakan dalam merancang dimensi kolom distilasi, yaitu tahap nyatanya adalah 12 tahap. Jadi untuk menghitung atau untuk mencari tinggi kolom, diameter kolom atau perancangan alatnya, itu gunakanlah jumlah tahapnya adalah jumlah tahap nyata, jumlah tahap aktualnya. Jangan gunakan jumlah tahap teoritis, tapi yang sudah dilebihkan yaitu tahap nyatanya, gitu. Untuk ketika kita ingin menghitung tinggi kolom, dimensi kolom gitu di perancangan alat distilasi seperti itu ya. Nah, kalau di dalam soal efisiensi kalian kan sudah diketahui. Nah, namun namun efisiensi ini juga bisa kita cari gitu ya. Dengan menggunakan bantuan suatu grafik, namanya ini adalah grafik O'Connell, ya, grafik O'Connell, yaitu memperlihatkan hubungan antara efisiensi dengan viskositas dari produk dari fluida kita, gitu. Jadi nanti dicari nilai viskositas fluida kita, kemudian nanti tarik garis ke atas, misalnya ya di sini, perpotongan dengan garis yang ada di sini. Kemudian untuk membaca efisiensinya, kita bacalah sebelah kiri, seperti itu. Ya, ini menggunakan O'Connell. Gitu, ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya mau berbicara, tadi juga sempat sudah singgung, hubungan-hubungan antara reflux, intercept, dan jumlah tahap hubungannya ya. Oke. Nah, perhatikan kembali, saya ingatkan kembali, reflux itu adalah suatu rasio liquid yang dibalikan kembali ke dalam kolom distilasi dengan distilatnya. Oke. Nah, di sini yang warna biru ini adalah garis operasi bagian atas yang di mana ditentukan dengan adanya titik intercept, yaitu XD per R ditambah 1. Nah, kita lihat ya bahwa hubungan antara I dengan R berarti berbanding terbalik. Oke, I dan R berbanding terbalik. Nah, maksudnya gimana? Jika R-nya semakin tinggi, maka I-nya semakin nilai R-nya semakin tinggi, maka I-nya semakin Rendah. rendah. Ya, berarti akan semakin ke bawah kan? Semakin menuju ke 0 kan? Kalau R-nya semakin tinggi. Nah, jadi R-nya semakin tinggi, I-nya semakin rendah. Nah, kita ingatkan kembali, I paling rendah itu adalah I sama dengan 0, paling rendah. Di sini kan, paling rendah I-nya. Oke. I yang sama dengan 0 inilah yang nantinya kita bisa buat tahap minimum, NM, tahap minimum. Jadi tahap minimum yang tadi kalian buat itu ketika interceptnya sama dengan 0. Berarti R-nya, keadaan R-nya berapa? Sangat tinggi, ya kan? Sangat tinggi R-nya sehingga menghasilkan I-nya sama dengan 0. Dan ketika I-nya sama dengan 0, kita menghasilkan tahapnya sedikit, tahap minimum, jadi tahapnya sangat sedikit atau disebut dengan tahap minimum, gitu ya. Berarti R-nya ini tak terhingga. Tak terhingga itu artinya ya setinggi mungkin seperti itu. Nah, dan sebaliknya, kalau tadi kan R-nya tinggi, I-nya turun, tahapnya juga turun. Oke. Nah, kalau misalnya R-nya, nilai R-nya turun, I-nya Tinggi. Tinggi, Bu. naik. Berarti M-nya juga tinggi jumlah tahapnya. Nah, R yang kecil, ini tuh disebut dengan R minimum. R yang kecil, ini R minimum. Kalau yang N yang kecil yang ini adalah N minimum. Gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini contohnya.
saya punya nilai refluksnya 2. Ketika nilai refluksnya 2, yang dimasukkan ke data XD-nya itu di sini soalnya adalah 0,9. Nilai I-nya 0,3. Oke, 0,3 kan ada di sini ya. Oke. Nah, ini garis operasi bagian atas. Oke. Dibuatlah tahapnya ya. Tahapnya dibuat. Garis operasi bagian bawah juga mengikuti dengan perpotongan antara keyline dengan garis operasi bagian atas. Menghasilkan jumlah tahapnya adalah tahap kesetimbangannya atau tahap teoritisnya adalah 4,2 atau dibulatkan menjadi 5 tahap. Nah, tapi kalau R-nya naik, refluksnya naik, maka I-nya akan turun, yaitu di 0,1, ada di sini. Nah, garis operasi bagian atas ditarik ya ke sini, kemudian ternyata perpotongan dengan garis Q-line-nya ada di sini. Nah, perpotongan inilah nanti yang menjadi untuk menarik garis operasi bagian bawah. Nah, terus buatlah si tahapnya. Ternyata tahap yang dihasilkan adalah 3,2 atau kurang lebih di sini adalah 4 tahap seperti itu. Nah, kita jadi bisa menarik kesimpulan seperti yang tadi ya. R-nya naik, I-nya turun, tahapnya turun. R-nya turun atau R-nya minimum, I-nya naik, N-nya naik. Gitu ya. Bahkan kalau naik itu sampai tak terhingga. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, ketika I-nya sama dengan 0 artinya refluksnya itu tak terhingga. Nah, sehingga tahap kesetimbangannya atau tahap teoritisnya disebut dengan tahap minimum. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya R-nya 0, mana tadi? R-nya 0, bukan R-nya 0, salah. R nggak ada yang 0 ya. Reflux itu harus selalu ada, nggak boleh 0. Reflux itu harus selalu ada, tidak boleh nilainya 0. Oke, berarti tapi sangat kecil sekali, yaitu RM lah. Namanya reflux minimum. Reflux minimum itu akan menghasilkan intercept, ya intercept yang tinggi, yang ada yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga akan menghasilkan jumlah tahap yang tak terhingga atau sangat tinggi gitu atau ya sangat tinggi. Nah, patokannya apa nih? Bagaimana cara kita mencari intercept IM ini gitu. IM ini adalah ketika refluksnya minimum. Yaitu dengan cara kita lihat garis nih ya. Ini kan keyline udah kita buat. Keyline udah kita buat ya. Keyline udah kita buat. Nah, kalian udah buat keyline kan? Kita coba saya kembalikan ke garis apa namanya yang buatan saya. Oke, kan kalian sudah buat keyline naik ke atas kan. Nah, jadi untuk untuk mencari intercept ketika reflux minimum gitu ya, maka kalian coba tarik garis dari mana nih? Tarik garis dari yang 0,9 ini menuju perpotongan keyline yang berpotongan dengan kurva kesetimbangan. Nah, ada di sini. Ini saya tandain warna oranye. Warna kuning tebal. Nah, okay. Perpotongannya ada di sini. Jadi, reflux minimum itu ditandai dengan perpotongan antara garis keyline dengan garis yang kita buat ini, yaitu perpotongannya dengan kurva kesetimbangan. Nah, sehingga kalian mendapatkan berapa? Boleh tolong kalian dapatnya berapa? 0,33, Bu. Di posisi mana? Nah, benar semuanya ada di 0,33? Ya, Bu. Di yang punya kalian? Nah, jadi IM-nya sama dengan 0,33. Nah, sehingga yang kita ingin cari kan adalah RM. Nah, kita ubah dulu nih. Kan awalnya adalah IM sama dengan XD per RM ditambah 1. Nah, kita ubah bentuk menjadi RM sama dengan. Jadi, RM sama dengan XD per IM
dikurangi 1. Nah, SD kita kan adalah 0,9 ya. Per IM-nya berapa tadi yang dihasilkan? 0,33 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1,73. Inilah reflux minimum. Ya, reflux minimum kita 1,73. Oke. Nah, kebetulan kalau di kalian, di soal kalian yang latihan ketiga, refluxnya doang ya, R-nya gitu, itu sudah diketahui yaitu 3,5. Ya, sudah diketahui kan? Tapi bagaimana nanti ceritanya kalau refluxnya tidak diketahui? Justru kalian disuruh mencari reflux minimum dulu, barulah nanti mencari refluxnya gitu. Nah, yaitu dengan cara yang tadi. Ya, kita menarik garis hingga perpotongan kurva kesetimbangan yang seperti itu untuk mendapatkan nilai IM-nya. Nanti dari nilai IM ini kita bisa mendapatkan nilai RM. Nah, nilai RM ini untuk bisa menjadi nilai R gitu ya, reflux, yaitu dengan cara ada faktor pengalinya gitu. Nanti ya kita lihat ini, kita lewat saja. Nah, gini. Reflux. Jadi reflux itu gini ya, ceritanya adalah kan kalian tadi punya reflux minimum 1,37 ya. Itu adalah paling sedikit liquid yang harus masuk ke dalam kolom distilasi. Nggak boleh 0 ya, nggak boleh 0. Kalau 0 berarti justru tidak berjalan itu proses distilasinya. Ya, bakal habis ya, tidak berjalan secara kontinu gitu ya. Jadi dibalikan kembali, tapi minimal refluxnya adalah 1,37 seperti itu. Nah, tapi kan kita ingin mencari kalau misalnya kita menggunakan reflux minimum ya, kalau kita menggunakan refluxnya adalah reflux minimum, maka tahap yang dibutuhkan di dalam kolom distilasi itu banyak sangatlah banyak. Kenapa Bu? Kok bisa sangat banyak? Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, ketika perpotongannya sampai dengan garis kurva kesetimbangan, maka ketika kita membuat tahap, ini tuh dia nggak berhenti-berhenti. Di sini terus, nanti tuh dia nggak berhenti-berhenti. Bahkan tidak bisa mencapai produk bagian bawahnya yaitu 0,1. Terus banyak sekali di sini. Jadi tak terhingga jatuhnya ya. Jumlah tahapnya tak terhingga gitu ya. Dan ketika jumlah tahapnya tak terhingga, tinggi kolomnya pun juga tak terhingga gitu. Itu kan tidak ekonomis ya kalau seperti itu. Makanya di sini fungsinya kita harus mencari R optimumnya gitu ya. Reflux optimum agar eh, agar tahap yang kita hasilkan juga tahap yang optimum. Kenapa kita harus mencari tahap yang optimum? Karena akan mempengaruhi biaya investasi. Biaya investasinya seperti apa? Maksudnya biaya investasi itu adalah ketika kita ingin membangun suatu kolom distilasi. Kalau semakin tinggi kolomnya, berarti bahan material untuk pembangunan kolom distilasinya pun semakin banyak dan biaya investasinya pun akan semakin tinggi. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian selain itu kalau R-nya semakin tinggi gitu ya, refluxnya semakin besar, maka eh, akan mempengaruhi juga biaya operasional pemakaian utilitas dari reboiler ataupun kondensor dari apa namanya dari steamnya ataupun dari cooling waternya, media pendingin dan media panasnya. Biaya operasionalnya juga akan naik. Nah, oleh karena itu kita harus cari tengah-tengahnya gitu ya, yaitu reflux optimumnya. Nah, jadi reflux optimum itu ditentukan dari reflux minimum, tapi dikalikan dengan faktor pengali. Nah, berdasarkan rule of thumb, faktor pengalinya itu 1,2 sampai dengan 1,5. Bebas mau memilih berapapun. Pokoknya di rentang 1,2 sampai 1,5 yang nantinya dikalikan dengan reflux minimum. Kalau mau lebih optimum lagi, reflux optimumnya adalah 1,25 dikali reflux minimum. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini gitu ya, inilah yang kita harapkan gitu ya. Berada di reflux
optimumnya. Ya. Nah, gitu ya. Ini juga ada hubungannya. Kalau rasio atau refluxnya naik, jumlah tahapnya akan turun, diameter kolomnya naik, dan kebutuhan steam reboiler dan airnya pun akan naik. Seperti itu ya. Gitu. Nah, ini yang tadi, sekarang jam berapa? Oh. Nah, ini latihan ketiga ya. Temperatur distillate dinyatakan dalam derajat Celcius sudah sudah dikerjakan. Tapi nanti kalian coba buat kurva kesetimbangannya dengan baik dan benar ya. Jadi nanti hasilnya tidak beda-beda ya. Nah, jumlah tahap kesetimbangan minimum tadi sudah. Fraksi cair dalam umpan Q sudah. Perbandingan reflux minimum tadi sudah. Jumlah tahap teoritis juga sudah. Lokasi umpan sudah. Jumlah tahap nyata sudah. Temperatur uap yang masuk ke kondensor parsial. Nah, kalau kalian kan, jadi gini, di soal kalian ini kan tidak diberitahu kondensornya itu jenisnya apa, ya kan? Di soal di sini nih, di sini kan tidak dikasih tahu kondensor kalian jenisnya apa, entah itu kalau total atau parsial. Tapi kalian bisa membedakannya gini. Produk atas kalian itu berupa uap jenuh. Kalau produk atasnya berupa uap jenuh, dipastikan bahwa kondensornya adalah kondensor parsial. Tapi kalau produk atasnya berupa cair jenuh, adalah kondensornya total. Nah, temperatur uap yang masuk ke kondensor parsial dinyatakan dalam derajat Celcius. Oke, kita masuk ke temperatur apa tadi? Temperatur uap yang masuk ke kondensor ya. Kita lihat yang grafik saya. Nah, coba ya. Oke, nih kita lihat ya di sini ya. Kan kita punyanya 9 tahap ya. 9 tahap nih. Tahap ke-9 itu punyanya siapa? Saya tanya lagi. Tahap ke-9 punyanya siapa? Yang tadi saya sudah jelaskan. Reboiler. Reboiler. Oke, pintar. Nah, terus tahap yang nomor 1 punyanya siapa? Kondensor. Kondensor parsial, pintar. Nah, sekarang kita udah tahu ya ruang lingkupnya, gitu ya. Berarti kita fokus nih untuk pertanyaan yang tadi. Tentukan temperatur, apa tadi? Tentukan temperatur, enggak hujan ya. Tentukan temperatur uap yang masuk dalam kondensor. Oke? Nah, nih kita lihat nih. Kondensor parsial kan yang tahap pertama. Oke? Yang warna ungu ini ya tahap pertama. Yang nomor 2, tahap nomor 2, ini adalah tahap paling atas dari kolom distilasi. Oke? Jadi artinya dari 2 ke 1 kan cara mengalirnya untuk uap ya dari 2 menuju ke 1. Nah, berarti kita harus cari komposisinya dong, komposisi uapnya. Betul nggak? Berapa sih komposisi uapnya yang masuk ke dalam kondensor? Kondensornya tuh yang nomor 1. Berarti komposisi uap yang masuknya yang mana? Coba. Mana ya? Tadi saya mau garis. Nih, jadi uap yang masuk itu adalah ini yang ini komposisinya. Nah, saya ini kan warna apa ya? Warna pink lah. Warna ungu. Warna. Saya pengen warna pink. Ya. Pink muda. Nah, nih, tahap tahap yang 1 ini adalah miliknya kondensor parsial.
Nah, tahap yang nomor kedua ini adalah tahap yang paling atasnya dari kolom distilasi. Nah, jadi yang masuk ke dalam kondensor, berarti uap yang masuk ke dalam kondensor adalah yang ini bukan? Nih garis ini kalau kita mau tahu komposisinya berarti berapa ya? 0, berarti komposisinya 0,8 0,8 berapa? 3. 83. 0,83. Anggaplah seperti itu ya, 0,83. Oke, yang ditanya adalah temperatur, bukan? Oke, kalau temperatur berarti dari tadi kan kita menentukan komposisinya dari diagram X, Y. Sekarang untuk temperatur kita menggunakan TXY. Oke. Tadi posisinya adalah uap yang masuk ke dalam kondensor. Kondensor kan berarti yang di area sini ya. Oke. Saya geser dulu. Oke. 0,83. 0,83. 0,83. 0,83 di sini ya. Kita tarik garis ke atas. Bentuknya apa? Uap atau cair yang masuk ke kondensor? Uap. Ya. Ini kan komposisinya tadi 0,83. Anggaplah di sini. Saya nanti kalau kalian gambarnya harus presisi ya. Berarti kalau uap itu yang berhentinya di sini atau yang di atas? Berhentinya Atas, Bu. di sini. Yang atas ya. Yang atas karena dew point di sini. Nah, berarti untuk membaca temperaturnya dari sini ke ini nih, saya perpendek. Dari sini sampai nah di sini. Nah, berapa itu? 119 ya, kurang lebih ya. 119 derajat Celcius. Jadi, untuk menjawabnya adalah temperatur uap yang masuk ke dalam kondensor parsial adalah 119 derajat Celcius. Dengan komposisi komponen A-nya adalah 0,83. Gitu. Oke, seperti itu. Mudah kan? Mudah. Nah, lanjut sampai kita 9.15 ya. Nah, oke. Jadi yang bagian H udah. Oke. Ini sudah. Komposisi uap distilat. Nah, komposisi uap distilat. Komposisi uap distilat. Berapa? Komposisi uap distilatnya berapa? Yang ditanya komposisi uap distilat dan komposisi cairan yang reflux. Nah, kita pakai apa? Kita menggunakan diagram X-Y. Kita mana? Oke, diagram X-Y. Tadi apa pertanyaan itu? Komposisi uap distilat. Ya udah, kalau uap distilat berarti 0,9. 0,9 kan karena dari soal kan produk bagian atas kalian 0,9 berupa uap. Nah, sekarang yang dicari berikutnya adalah cairan reflux yang dikembalikan. Nah, cairan reflux yang dikembalikan itu, ingat lagi, bagian nomor 1 itu adalah kondensor. Kalau dari 2 ke 1 berarti apa namanya komponen apa? Fluidanya mengalir dari 2 ke 1 ya. Nah, sekarang kalau reflux berarti dari 1 ke 2, betul nggak? Jadi komposisinya ini. Nih, yang garis ini nih. Nih, bacanya ke bawah karena kan bentuknya apa? Bentuknya cair. Nih. Kan ini kan satu kondensor parsial. Terus ada yang direfluxkan. Reflux itu berarti masuk ke tahap kedua. Berarti yang lurus ini. Yang lurus inilah berapa nih? Berapa? 0,8. Ya kurang lebih seperti di situlah. Nanti lebih presisinya dari masing-masing gambar kalian ya. Jadi
komposisi cairan reflux ya adalah 0,8 komponen 0,8 untuk komponen A-nya. Seperti itu. Gitu. Oke. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Gampang kan? Nah, udah terjawab tuh semuanya untuk eh, untuk yang soal latihan 3 nanti dipresisikan lagi aja disesuaikan dengan gambar-gambar kalian. Ini udah ya. Udah gitu. Nah, latihan keempat. Nah, jangan lupa nih baca nih bagian atasnya. Untuk mengerjakan soal ini diperlukan diagram XY dan diagram TXY. Buat diagram XY dan TXY dengan skala untuk X dan Y-nya 1 cm 0,05. Ini untuk yang X-nya. Jadi jarak per 0,05 adalah 1 cm. Dan kalau untuk temperatur yang sumbu Y-nya, 1 cm-nya adalah 5 derajat Celcius. Gitu. Tapi kalian mulailah dari berapa ini? Dari 60 derajat Celcius ya buatnya ya. Jangan dari 0 temperaturnya, tapi dari 60 derajat Celcius. Jadi dari 60, 65, 70, 75. Nah, itu jaraknya 1 cm, 1 cm, 1 cm. Seperti itu. Oke, silakan dibuat. Dan ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian nomor 2 itu silakan dipelajari. Nanti kita bahas satu tutorial, tapi kalian coba dikerjakan dulu. Nah, terus ini ada gambarnya. Kalian kalau mau ngeprint jangan dari PPT ya, tapi dari yang sudah saya share dalam bentuk file. Ya, ini bisa di-print atau kalian gambar sendiri. Kemudian ini juga soal latihan kelima. Ya, kayak gitu. Macam-macam ya bentuknya ya. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Cukup. Ya. Izin, Bu. Oke. Eh, oh ya, mana? Saya ada Sabila dengan NIM 1242802 dari kelas RA, Bu. Tadi masuk di kelas pagi, Bu. Apakah boleh, Bu? Oke. Karena siangnya Mau kehalangan. pergi, Bu. Iya, Bu. Nanti Oke. matek juga ikut yang kelas RD, Bu. Boleh, boleh. Asal